Beralih ke kabar lainnya, buronan kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa langsung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setibanya di Jakarta. Rombongan yang membawa tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Bareskrim, Maria dibawa masuk ke dalam. Maria Lumowa menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Rencananya Bareskrim akan memberikan keterangan resmi mengenai proses hukum Maria Pauline Lumowa esok 10 Juli 2020. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI menguncurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau senilai 1,2 triliun rupiah kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa. Pemirsa, tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa tiba di Indonesia setelah proses ekstradisi dari Serbia. Maria dibawa dengan pesawat dan posisi tangan di borgol setelah menjadi buronan selama 17 tahun. Buronan pembobol kredit Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Maria dijaga ketat petugas dengan mengenakan baju tahanan dan tangan di borgol. Ia diekstradisi dari Serbia dalam proses yang dipimpin langsung Menkumham Yasona Lawli. Sudah ditangkap 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla Belgrad berdasarkan red notice. Sebelumnya, seperti juga barangkali ada tahu, setelah melarikan diri ke Singapura, kemudian lari ke Belanda, ya, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum juga untuk meminta agar yang bersangkutan diekstradisi dari Belanda. Beliau adalah seorang pembobol BNI dengan yang lain-lain, dengan teman-temannya, melalui LC fiktif yang terjadi pada tahun 2003, ya, sebesar ini 1,2 triliun, itu tahun 2003. Jadi kalau dihitung sekarang mungkin kursnya sudah akan jauh lebih besar. Maria merupakan salah seorang tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru dengan modus operandi letter of credit fiktif. Maria bersama Adrian Wawaruntu, pemilik PT Gramarindo Group, menerima dana pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat periode tahun 2002 hingga Juli 2003 dari Bank BNI. Perusahaan ini diduga mendapat bantuan orang dalam karena jaminan letter of credit dari sejumlah bank asing tetap disetujui. Kemudian Juni 2003, pihak BNI curiga bahwa perusahaan tersebut tidak pernah ekspor dan langsung melapor ke Mabes Polri. Namun, Maria telah berada di Singapura pada September 2003 dan di Belanda sejak tahun 2009. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan jejak pelarian Maria Pauline Lumowa.
Pemirsa, lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Maria Lumowa di Barreskrim Polri? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Rizky Darmansyah. Rizky. Ya, Anda dan juga pemirsa, saat setelah tiba di Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga mengikuti serangkaian pemeriksaan dan juga diserahkan langsung oleh Kemenkumham kepada pihak polisian untuk menjalani pemeriksaan dan juga penyidikan. Ini Maria Pauline Lumowa langsung dibawa ke Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan dan tiba di sini tadi informasinya sekitar pukul 12.30. Rencananya Maria Pauline Lumowa ini akan diperiksa oleh Subdit 3 Barreskrim Polri yang merupakan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Dan saat ini proses sedang berlangsung. Informasi yang kami peroleh juga tadi melalui pesan seperti itu, bahwa pihak polisian Barreskrim tengah menyiapkan serangkaian persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, yaitu buronan kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru yang sempat buron ini selama 17 tahun. Dan selanjutnya ini akan juga dilakukan sejumlah pemeriksaan protokol kesehatan, walaupun kita tahu Maria Pauline Lumowa sendiri sudah mengantongi surat sehat dari negara Serbia dan bahkan tadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah menjalani serangkaian pemeriksaan. Namun pihak Barreskrim Polri ini tetap akan melakukan pemeriksaan atau tes swab kepada Maria Pauline Lumowa sebelum nantinya yang bersangkutan ini akan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Dan selanjutnya nanti pihak Barreskrim Polri akan menghubungi pihak Kedutaan Besar Belanda terkait dengan pendampingan ataupun kuasa hukum dari Maria Pauline Lumowa. Berkaitan dengan kuasa hukum ataupun proses pendampingan, ini tadi kita ketahui sempat disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Maria Pauline Lumowa ini memiliki hak untuk menunjuk kuasa hukumnya, dan tadi berdasarkan perbincangan langsung oleh Mahfud MD antara Mahfud MD dan juga Maria Pauline Lumowa ini, Maria mengatakan akan menunjuk pengacara ataupun kuasa hukum dari Kedutaan Besar Belanda, karena kita ketahui Maria Pauline Lumowa ini telah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1976. Berkaitan dengan kewarganegaraannya, warga negara Belanda, pihak polisian mengatakan tidak ada kendala khusus terkait dengan hal ini, tidak ada kendala terkait dengan kewarganegaraannya karena Maria Pauline Lumowa ini melakukan kejahatan, tersangka dan juga melakukan pembobolan atau kasus ini di Indonesia, di negara Indonesia, sehingga hal itu kewarganegaranya tidak menjadi kendala bagi pihak polisian Barreskrim Polri dalam melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan selama menjalani pemeriksaan, memang pemirsa, kami juga belum mendapatkan informasi secara detail di mana nantinya Maria Pauline Lumowa ini akan ditahan untuk sementara. Tadi Kabarreskrim Polri ini mengatakan bahwa besok barulah pihak polisian ini akan menyampaikan sejumlah keterangan terbaru, keterangan terlebih lanjut terkait dengan persiapan dan juga bagaimana proses pemeriksaan nantinya akan dilakukan kepada Maria Pauline Lumowa ini. Untuk sementara itu yang dapat kami informasikan dari Barreskrim Polri, Andro dan juga Sira. Nanti kami akan update terlebih lagi informasi-informasi terbaru, karena tadi beberapa saat yang lalu kami melihat sudah tiba di area Barreskrim Polri ini ada Kadif Humas Mabes Polri yang tadi sempat berbincang pada awak media, nanti akan memberikan informasi jika sudah berkoordinasi dengan pihak Barreskrim, penyidik dan juga pihak-pihak yang lainnya terkait dengan penanganan dan juga pemeriksaan yang akan dilakukan oleh ataupun kepada Maria Pauline Lumowa. Kita kembali kepada Anda di studio. Rizky Darmansyah, informasi langsung dari Barreskrim Polri. Kita nantikan informasi selanjutnya dari Barreskrim Polri.